Prospek kredit pemerintah diturunkan menjadi negatif, Beijing membantah Fitch. Pakar, ekonomi China akan menghadapi masalah besar. Pada tanggal 10 April Fitch, sebuah lembaga pemeringkat internasional yang terkenal, menurunkan prospek kredit pemerintah China dari stabil menjadi negatif karena meningkatnya risiko keuangan publik. Kementerian Keuangan China dengan cepat menentang penurunan peringkat tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang disesalkan. Fitch mengaitkan penurunan peringkat ini dengan meningkatnya risiko-risiko karena China sedang bertransisi dari model pertumbuhan berbasis real estate ke model pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, yang membawa ketidakpastian yang lebih tinggi. Mereka juga mencatat bahwa defisit fiskal China yang besar dan utang pemerintah yang terus bertambah mengikis penyangga keuangan, sehingga mereka mengantisipasi bahwa kebijakan fiskal akan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan, yang kemungkinan akan meningkatkan utang lebih lanjut. Sebagai tanggapan, Kementerian Keuangan China menyuarakan kekecewaan mereka, menyatakan bahwa meskipun telah melakukan diskusi ekstensif dan sebagian sudut pandang mereka dimasukkan, kriteria Fitch tidak sepenuhnya mengakui upaya-upaya China dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Mengenai masalah ini, Profesor Xie Tian mengatakan kepada Sound of Hope bahwa Fitch secara tradisional bersikap hati-hati dan lunak dalam pemeringkatannya terhadap China, dan seringkali lebih memihak kepada PKC. Dipengaruhi oleh China, peringkat mereka tidak memiliki ketegasan dan ketelitian yang biasanya diterapkan pada negara-negara barat. Namun, masalah ekonomi China yang nyata tidak bisa lagi disamarkan. Upaya lobi pemerintah untuk memodifikasi evaluasi Fitch menandakan campur tangan pemerintah yang mendalam dalam tinjauan profesional, yang mengindikasikan bagaimana penilaian ekonomi China dipolitisasi di bawah pengaruh PKC. Terlepas dari konsesi-konsesi sebelumnya, PKC masih berusaha untuk menggunakan pengaruhnya, sebuah cerminan dari kesadarannya yang akut akan situasi ekonomi yang memburuk dan perjuangannya untuk menutupi kondisi perekonomian mereka yang sebenarnya. Fitch Ratings mempertahankan peringkat A+ untuk peringkat utang China, mengakui perekonomian China yang besar dan beragam, pertumbuhan PDB yang konsisten, peran penting dalam perdagangan internasional, pembiayaan eksternal yang kuat, dan status renminbi sebagai mata uang cadangan. Namun, Fitch mencatat bahwa defisit fiskal China diperkirakan akan melonjak ke level tertinggi beberapa tahun terakhir sebesar 7,1% dari PDB pada tahun 2024, didorong oleh peningkatan pengeluaran pemerintah untuk mengurangi penurunan ekonomi, terutama lebih tinggi dari 5,8% pada tahun 2023 dan tertinggi sejak tahun 2020 sebesar 8,6%. Badan tersebut juga memprediksi perlambatan pertumbuhan PDB China dari 5,2% pada 2023 menjadi 4,5% pada 2024, di bawah target pemerintah sebesar 5%, terutama karena kesulitan yang sedang berlangsung di sektor real estate dan lemahnya belanja konsumen. Kementerian Keuangan China berpendapat bahwa defisit moderat dan penggunaan utang yang strategis dapat menstimulasi permintaan domestik dan mempertahankan pertumbuhan, membantu mempertahankan kredit pemerintah yang solid. Kementerian ini menargetkan defisit 3% di tahun 2024, yang dianggap wajar dan bermanfaat untuk mengelola utang pemerintah dan mempersiapkan diri untuk risiko di masa depan. Kementerian ini juga menegaskan bahwa tingkat utang China masih dapat dikendalikan. Profesor Xie Tian juga mengkritik pendekatan pemerintah China dalam mengelola utang melalui pencetakan uang secara ekstensif, dengan alasan bahwa hal ini mengalihkan beban keuangan ke masyarakat dan menurunkan standar hidup. Ia membandingkan hal ini dengan praktek-praktek di negara-negara dengan bank sentral yang bertanggung jawab yang mencegah pencetakan uang yang tidak terkendali, dan menyoroti perbedaan tata kelola antara rezim demokratis dan otoriter. Ia memperingatkan bahwa penurunan peringkat baru-baru ini dari stabil ke negatif dapat merusak kelayakan kredit China dan menghalangi investasi asing, memperburuk risiko-risiko ekonomi dan berpotensi menghancurkan pasar saham dan real estate. Ketidakstabilan keuangan ini dikhawatirkan oleh pemerintah China, sehingga mendorong mereka menekan lembaga-lembaga pemeringkat untuk menyesuaikan penilaian mereka. Selain itu, penyesuaian serupa oleh Moody's pada bulan Desember lalu dari stabil menjadi negatif mencerminkan meningkatnya kekhawatiran global mengenai stabilitas ekonomi China.